Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang pengembangan karyawan. Jadi video pengembangan karyawan ini merupakan kelanjutan dari video seleksi dan rekrutmen pegawai. Kemudian ketika pegawai itu setelah kita seleksi, setelah kita rekrut, kita tempatkan di perusahaan kita, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan adalah mengembangkan karyawan tersebut. Nah, apanya yang dikembangkan? Nah, seperti biasa, bagi seorang pegawai itu atau seorang SDM itu kan ada knowledge, ada skill, dan ada attitude-nya. Jadi ketiga hal itu yang harus dikembangkan oleh perusahaan. Apa bedanya gitu ya? Kalau knowledge itu adalah pengetahuannya. Jadi pengetahuan ini didapatkan biasanya dari pendidikan, ya kan? Kalau skill itu adalah keterampilan. Kalau keterampilan nggak bisa dari pendidikan. Keterampilan itu berdasarkan atau didapatkan dari pelatihan praktek-praktek gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya pengetahuan itu main gitar misalnya, main gitar itu Anda tahu kalau kunci C itu seperti ini, kunci D itu begini, Anda hafal pentatoniknya, Anda hafal ininya. Kalau misalnya orang main chordnya begini, untuk mengisi aransemennya Anda harus mainkan kunci begini, itu adalah pengetahuan. Tapi gimana cara main gitar itu keterampilan. Bisanya gimana setelah kita mempraktekkan atau setelah kita pegang gitar betul, kemudian kita cobakan. Nah, itu namanya keterampilan gitu ya. Sementara pengetahuan itu yang tersimpan dalam pikiran kita gitu ya. Nah, sedangkan attitude adalah tingkah laku, sikap, etika, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam pengembangan karyawan ini, kenapa kok perusahaan melakukannya? Tentu ada tujuannya. Jadi, tujuan dari pengembangan karyawan ini yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas itu kerja itu adalah perbandingan antara input dan output. Nah, itu namanya produktivitas kerja. Semakin tinggi output, semakin kecil input, itu berarti produktivitas semakin tinggi. Semakin tinggi input, semakin banyak modal, semakin banyak bahan, semakin banyak ini gitu ya. Output semakin sedikit, ya kan, banyak input, output sedikit, hasilnya sedikit, maka produktivitas juga semakin sedikit. Nah, jadi itu namanya produktivitas. Keinginan perusahaan tentu produktivitas tinggi, ya kan, dengan modal sedikit, bahan sedikit, ya kan, waktu yang lebih sedikit, dan lain-lain sebagainya, maka bisa menghasilkan lebih banyak. Gimana caranya? Ya, karyawan itu dilatih atau dikembangkan. Biasanya produktivitas karyawan itu, misalnya apa ya, karyawan yang tukang bikin baju misalnya, sehari itu dia bisa bikin 2 baju misalnya. Mungkin nggak ya, sehari 2 baju. Atau seminggu itu 2 baju misalnya. Setelah dilatih, diberikan cara memotong cara ini, dia bisa meningkat produktivitasnya menjadi 3 baju dalam ini ya. Berlaku untuk semuanya. Karyawan apapun, bagian pemasaran ya kan, biasanya dia mencari klien atau mencari konsumen itu dalam 1 bulan itu dapatnya 30, nanti dia bisa dapatnya 50 misalnya, ya kan. Atau misalnya sekretaris, ya kan, sekretaris itu biasanya mengetik surat itu, satu surat dia mengetiknya 2 jam, setelah dia dilatih dia bisa mengetik surat itu 1 jam. Nah, itu kan namanya produktivitas meningkat. Jadi produktivitas itu hasil kerja. Jadi dengan adanya pelatihan atau pengembangan karyawan, maka produktivitas karyawan itu meningkat. Kemudian tujuan yang kedua masih berhubungan dengan produktivitas itu, efisiensi meningkat. Efisiensi itu penggunaan sumber daya. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, maka itu namanya semakin efisien, gitu ya. Apa kondisi efisien itu apa? Efisien itu tidak ada yang disia-siakan, atau tidak ada yang berlebih, atau tidak ada yang mubazir. Itu namanya efisien, ya kan? Nah, waktu efisien, uang efisien, ya kan? Jumlah peralatan efisien, jumlah bahan bisa efisien, ya kan? Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang disia-siakan. Nah, itu namanya efisiensi. Kapan bisa dilakukan? Kalau karyawannya sudah dikembangkan. Kalau karyawan yang belum dikembangkan atau karyawan baru misalnya, untuk mengerjakan sesuatu itu dia masih mikir-mikir, ya kan, ini saya mengerjakan gimana caranya ya gitu. Kemudian setelah saya lakukan ini, dia tanya lagi sama orang lain. Tapi kalau sudah kita lakukan pelatihan, sudah kita kasih pendidikan, ketika bekerja itu dia otomatis saja dia langsung bekerja gitu sampai selesai, nggak nanya-nanya lagi. Nah, itu namanya sudah efisien. Dan pertama dari segi waktu, produktivitas juga sudah meningkat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengurangi adanya kerusakan atau adanya kecelakaan. Biasanya kerusakan itu terjadi atau kecelakaan itu terjadi karena pegawai kita itu belum terampil atau pegawai kita itu belum mahir gitu ya. Dilatih, maka berkuranglah kerusakan atau berkuranglah kecelakaan. Bukan hanya peralatan saja, misalnya bencana misalnya.
Kalau terjadi bencana gempa misalnya, atau terjadi kebakaran misalnya, kalau pegawai atau personil yang ada di sebuah perusahaan itu tidak terlatih, terjadi kebakaran misalnya, ya sudah kebakaran saja. Tapi kalau sudah dilatih, ada pelatihan eh, tanggap darurat kebakaran misalnya, disediakan alatnya begini, disediakan alatnya begitu gitu. Kalau sudah dilatih ya dia bisa, ya kan. Jadi begitu ada kebakaran, langsung ambil racun api kemudian disemprot. Itu kan kalau nggak dilatih ya nggak bisa, ya kan. Alatnya pasti ada, karena kalau setiap perusahaan besar atau organisasi besar, biasanya itu ada aturan pemerintahnya. Kalau gedungnya berapa itu harus disediakan hidran, harus disediakan ini. Kalau ada gempa misalnya, daerah gempa yang seperti Padang ini kan daerah yang sangat rawan gempa, ya kan. Kemudian terjadi gempa, gimana caranya supaya tidak banyak terjadi kecelakaan ya. Pegawai itu sebelumnya sudah dilatih gimana cara menyelamatkan diri. Apalagi yang berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, apalagi pegawai atau buruh yang bekerja di pabrik. Gimana caranya supaya tidak terjadi kecelakaan ya, diajarkanlah gimana work safety, ya kan. Standar-standar keselamatan, cara penggunaan alat itu yang benar, sehingga kerusakan atau kecelakaan itu bisa diturunkan gitu ya. Kemudian tujuannya yang berikutnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Perusahaan apapun sekarang ini, zaman sekarang gitu ya, tahun 2020 ini, di era revolusi industri 4.0 ini, semua bisnis itu walaupun dia jual produk, tetap saja saingannya itu tetap di bidang pelayanan. Konsumen sekarang sudah banyak pilihan. Dia bisa belanja ke toko A, bisa ke toko B, bisa jadi tempat A, tempat B gitu ya, bisa di toko online A, toko online B. Yang dibandingkan oleh si konsumen itu sekarang bukan harga saja lagi, tapi termasuk juga pelayanan. Kalau dia melambatkan pelayanan yang tidak baik, walaupun harganya murah, kecil kemungkinan dia akan kembali lagi ke sana. Iya, harganya murah di situ, tapi entah kenapa saya kok pelayanannya kayak kasar aja ya gitu, atau saya tidak merasa dilayani gitu. Nah, salah satu tujuan pelatihan itu, salah satu tujuan pengembangan pegawai itu adalah meningkatkan keterampilan pegawai dalam hal pelayanan konsumen gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan moral ini semangat kerja si pegawai. Kemudian juga untuk untuk adanya karir, ya kan, supaya karyawan itu dia karirnya bisa meningkat. Kalau dia semakin terampil, semakin hebat, semakin banyak pengetahuannya, attitude-nya juga semakin bagus, tentu dia akan memiliki peluang untuk menaiki jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Nah, jadi kesempatan pelatihan dan pengembangan itu bukan dari untuk perusahaan saja, untuk menguntungkan perusahaan saja, tapi bagi si pegawai juga menguntungkan. Kenapa? Semakin banyak dia dikembangkan, semakin banyak dia dikasih training, semakin banyak dia dikasih wawasan gitu ya, maka peluang dia itu untuk semakin mendapatkan karir yang semakin bagus itu juga semakin terbuka luas gitu ya. Nah, apa saja jenis pelatihan itu? Ada jenis pelatihan yang secara informal, ada yang secara formal. Bedanya apa? Kalau yang formal itu yang memang disiapkan oleh si perusahaan, diadakan pelatihan khusus misalnya, atau dilakukan ini misalnya, disuruh dia bimbingan dengan senior yang ini misalnya, itu secara formal. Secara informal itu yang tumbuh dari keinginan si karyawan itu sendiri, ya kan. Jadi tidak selalu pengembangan karyawan itu dari perusahaan terus, tidak selalu seperti itu. Ada kalanya si karyawan ini juga ingin mengembangkan diri sendiri, makanya itu yang disebut sebagai informal. Dia baca buku sendiri, kemudian setelah bekerja dia itu pelajari, dia tanya sama orang lain gimana cara penggunaan alat ini, atau gimana cara menyelesaikan tugas ini yang lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Dirubah dia nonton YouTube yang menjelaskan, yang isinya konten-konten pengetahuan, ya kan. Nah, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya pelatihan atau pengembangan karyawan secara informal yang di inisiatif dari si karyawan sendiri. Biasanya semakin bagus perusahaan, semakin bagus jenjang karirnya, semakin bersemangat si karyawan tersebut, ya kan, suasananya, lingkungannya juga bagus. Biasanya yang informal ini semakin banyak, artinya semakin banyak si karyawan ini ingin mengembangkan dirinya sendiri gitu. Nah, metodenya apa? Ada dua. Pertama, metode pelatihan atau metode training. Yang kedua, metode pendidikan. Kalau metode pendidikan itu jelas, mengirimkan pegawai ikut pendidikan, misalnya ikut kursus, ya kan, atau menyambung kuliah. Perusahaan sekarang ada memberikan beasiswa kepada pegawainya itu banyak, ya kan, atau diberikan dia itu kursus selama sekian bulan misalnya, itu metode pendidikan. Tapi kalau metode training itu ada ininya lagi. Pertama on the job atau magang, ya kan, biasanya pegawai baru dikasih on the job training dulu. On the job itu pelatihannya langsung mempraktekkan. Jadi kalau misalnya Anda training di bank bagian misalnya bagian gudang misalnya ya. Nah, Anda langsung kerja betul di gudang itu, nanti diawasi oleh orang lain, ya kan?
simulation atau simulasi. Jadi gimana caranya? Kalau simulasi kan, kalau on the job kan pekerjaannya hasilnya memang benar-benar untuk perusahaan ya, memang hasil yang nyata gitu. Tapi kalau simulasi hasilnya itu ya simulasi juga, main-main ya. Jadi tidak ada ini, kalau misalnya gagal ya nggak ada ininya, nggak ada risikonya. Tapi kalau on the job training, kalau gagal ya berarti perusahaannya juga ada risiko gitu ya. Bedanya itu. Kemudian apprentice atau mentor ya. Jadi si pegawai ini diberikan dikasih satu senior, Anda ikuti senior yang ini. Ikuti dia bekerja, ikuti arahannya, dengarkan nasihat-nasihatnya, kemudian apa yang dikerjakannya, pelajari segala macam, itu namanya apprentice atau mentor. Jadi si pegawai tersebut dikasih satu pembimbing, nah gitulah, pembina gitu ya. Nah, itulah sedikit atau sekelumit tentang pengembangan karyawan. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan gitu ya. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kita bisa kembali kuliah di kelas secara lebih full gitu ya. Memang kuliah seperti ini kurang memuaskan ya, karena saya juga harus membatasi materi-materi yang saya sampaikan. Oke, demikian saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen saja. Salam marketing dan kewirausahaan.